maupun sakit, saat berkelimpahan ataupun kekurangan. Dengan tegas dan mantap mereka ucapkan ada sikap ada ketulusan dan rasa gembira yang mereka rasakan pada saat pemberkatan nikah dilaksanakan. Mungkin terasa aneh bahwa di tengah suasana hari pernikahan yang ceria, kedua mempelai mengucapkan janji tentang hadirnya ya dengan pernyataan seperti yang mereka ucapkan, tetapi masa-masa buruk, sakit, penyakit, dan kekurangan. Dan janji itu menegaskan bahwa hidup kita memang sering menghadapi masa-masa yang buruk. Jadi intinya ketika mungkin pengalaman dari Bapak Ibu Saudara yang mengalami pernikahan, ketika janji nikah itu diucapkan, tetapi pada kenyataannya justru itu masa-masa yang sulit, masa-masa yang buruk. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi beragam kesulitan kehidupan yang tak terelakkan dari situasi, keadaan, kondisi yang mungkin kita alami saat ini. Sebagai hamba Kristus, Rasul Paulus menasehati kepada kita, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Terdapat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Hal tersebut mungkin terdengar sulit untuk dilakukan, tetapi Allah mempunyai maksud yang baik ketika kita menghadapi kita untuk memiliki sikap hati yang bersyukur. Sikap yang senantiasa mengucap syukur itu dilandaskan pada kebenaran bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setianya, sesuai dengan bacaan kita dari Mazmur 118 ayat yang 1. Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita di tengah masalah yang kita hadapi. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Dengan penuh kasih, Tuhan memakai pencobaan yang kita alami untuk menumbuhkan karakter kita supaya kita semakin serupa dengannya. Dalam Roma 5 ayat 3-4. Ketika masa-masa sulit melanda hidup ini, pilihan untuk selalu mengucap syukur akan mengarah perhatian kita pada kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik buat kita sampai saat ini. Tuhan itu luar biasa ketika masa pandemi ini terus menerus yang kita lihat ya dari sosmed ini mengatakan bahwa setiap hari meningkatnya orang-orang yang terpapar itu dinyatakan mulai meningkat. Tapi kalau dari rating yang sembuh pun juga banyak, yang meninggal ada. Dan itu kadang-kadang membuat diri kita ini, oh Tuhan kenapa bisa sampai terjadi ini? Tuhan kenapa? Kok rasanya bukan hanya di negara kita ya, bahkan di negara-negara lain pun mengalami hal yang serupa. Bahkan mereka mengalami sebuah resesi dari segi perekonomian. Itu yang menjadi masa-masa sulit kita. Tetapi kita merasa bersyukur. Ternyata Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Ucapan syukur yang terus-menerus kita panjatkan kepada Tuhan, ucapan syukur yang terus-terus kita lakukan. Karena apa? Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi bagi mereka yang mungkin saat ini mengalami kesulitan itu, apakah mereka masih tetap bisa mengucap syukur dengan apa yang mereka alami? Mungkin saat ini ada sebagian orang yang mungkin yang ada di rumah sakit, yang saat itu dia mengalami sakit terkena virus tersebut. Apakah dia bisa mengucap syukur dengan keadaan yang mereka alami? Kita pun akan menerima kekuatan untuk bertahan di tengah pergumulan kita. Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kekuatan pada kita, tetapi kadang kita menjadi ragu.
apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, kadang-kadang kita merasa ragu, aduh Tuhan itu meninggalkan saya, Tuhan itu kok rasanya nggak sayang sama saya, atau mungkin kadang-kadang kita berkata-kata, aduh Tuhan itu benar-benar jahat terhadap kita. Bersama sang pemazmur kita dapat bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29. Ya. Mengucap syukur adalah kebaikan yang akan berkembang jika dibiasakan. Ya, kita sehari-hari ucapan syukur kita, kalau sehari ini kita masih bisa dikasih nafas sama Tuhan, masih kita intinya kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati, kita masih bersuka cita, itu adalah ungkapan rasa syukur kita adalah kalau Tuhan sudah baik sama kita, dan itu ketika kita terus-menerus ucapan syukur itu menjadi berkembang dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Janganlah kita fokus dengan masalah aja, tapi ingat bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Itu yang harus kita rasakan saat ini. Jadi kalau kita melihat masalah kita ini ya banyak sekali ya. Pergumulan kita ini banyak, bukan hanya permasalahan ya dalam pekerjaan seperti saat ini ya. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus mengalami kesulitan. Kadang-kadang itu yang menjadi fokus utama. Tetapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi saat ini pun Tuhan masih sebenarnya sayang sama kita. Mintalah padanya untuk mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap hati yang bersyukur kepadanya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang ungkapan syukur ini. Mungkin dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang akan menambahkan tentang ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kalau Tuhan itu baik buat kita sampai saat ini. Terima kasih, Indra, atas firman Tuhannya. Di sini kita mengajarkannya supaya kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun juga. Memang agak susah dan agak sulit bagi kita semua untuk bersyukur dalam kondisi apapun juga. Hanya bantuan atau pertolongan dari Tuhan saja yang bisa kita melakukannya gitu ya. Tanpa bantuan itu kita nggak bisa sama sekali untuk bersyukur terus di dalam segala hal. Kita bisa bersyukur kalau kita bahagia, kalau kita banyak uang, kalau kita sukses. Tapi ketika kita dalam kesusahan, sangat sulit untuk bersyukur. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing atau berbagi tips? Saya persilakan. Udah di-unmute semua, sama saya udah di-unmute ya? Atau belum bisa masuk? Maaf, telat masuk. Oh, gimana, ada Ibu yang mau sharing tentang bersyukur dalam kondisi apapun juga? Di unmute ya, Di? Hah? Enggak. Di unmute. Sudah saya udah diklik tak unmute-nya. Oh, ya. Coba Pak Dadang, dites Pak Dadang, unmute-nya dimatiin kan? Bisa? Oh, bisa. Oh, ya. Sudah, silakan Pak Dadang.
Ya, kalau bersyukur itu kalau dalam keadaan baik, kalau keadaan lancar, gampang. Iya. Tapi begitu ada masalah, boro-boro bersyukur, Nah itu. yang ada ngedumel. Dan memang ini sih sebetulnya tidak diharapkan oleh Tuhan. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau kita selalu berusaha untuk dapat bersyukur selalu di dalam setiap keadaan. Ya. Waktu sakit, saya aja nggak mau bersyukur pada Tuhan. Saya berseru, kok Tuhan saya diberi sakit, kenapa sih? Tapi kalau begitu senang, ya sedikit lupalah ke Tuhan. Tapi tidak bersyukur juga sebetulnya ya. Itulah kehidupan kita. Kehidupan saya maksudnya, bukan kita. Mungkin suhu saya nih mau nambahin, Pak Setiadi. Suhu mana? Suhu kita Saya mau sharing. Saya mau sharing. Ya, silakan Elna. Ya, saya diingatkan tentang bersyukur. Maaf, saya nggak ini renungannya ya. Berbagi aja nggak apa-apa ya. Iya. Hari ini tuh saya lagi pergumulan tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini kan dari corona itu banyak dipending. Jadi yang masuk KPR itu banknya nge-hold. Nggak tahu sampai kapan. Terus untuk yang cicilan bertahap juga dari pihak developernya juga mempending. Padahal bayar saya itu lancar gitu. Tapi untuk komisinya belum lancar ke saya. Sedangkan saya sendiri juga ya terbatas gitu kan. Ini udah ditunda berapa bulan, 6 bulan gitu. Terus tadi saya nagih lagi, beda dari pekerjaan saya, malah pimpinan saya bilangnya udah transfer tanggal 20. Pak, saya bilang kalau tanggal 20 itu berarti saya kerja sebelumnya. Saya ini nagih yang tanggal 27, masa saya kerja 27, ditransfernya tanggal 20, masa belum kerja saya udah dikasih uang, kan nggak mungkin. Jadi kayaknya pimpinan saya yang di Jakarta juga stres kali ya. Jadi campur aduk gitu. Sedangkan ini kan tetap jalan terus pekerjaan. Dia belum balas lagi. Saya mah hanya nagih yang tanggal 27 Juli sama tanggal 1 Agustus. Kalau yang tanggal 20 Juli, ya itu pasti saya kerja sebelum tanggal 20. Tapi dianya nggak balas gitu. Bentar ya, karena lagi nanggung gitu aja. Saya tuh nggak nagih-nagih, maksudnya biar dia inget, malah dia sama sekali malah nggak inget. Saya malu sebetulnya kalau nagih terus gitu ya, ingetlah gitu kan. Saya itu kan banyak menolong juga pimpinan saya. Kalau saya dapat kan dia dapat lebih gede gitu. Tapi ke saya itu seperti itu dan 6 bulan ini. Jadi saya diingetin harus bersyukur sama Pak Hadi. Ya terus terang, mungkin seperti Pak Dadang, tapi ya saya harus bersyukur gitu kan. Saya masih ada tabungan gitu, ibaratnya jadi nabung aja gitu. Pasti dapat. Tapi saya jadi harus menunggu entah berapa bulan lagi gitu untuk dapat gitu. Jadi saya sering kesel dengan pekerjaan saya. Saya kan nggak digaji. Kalau kerja di properti itu nggak digaji. Ya Ciana, halo Ciana. Halo Ciana. Kita sudah nangkap ya. Bahwasanya kita tetap harus bersyukur dalam kondisi keadaan apapun juga. Memang susah dan sulit. Nah saat ini juga kita harus bersyukur bahwa Zoom malam kita masih bisa berjalan, walaupun tadi ada beberapa trouble gitu ya. Beberapa masalah yang ternyata pakai akun GKI tidak bisa masuk. Akhirnya pakai akun saya bisa masuk. Dan kita juga di sini bersyukur walaupun waktu kita batasi.
tidak bisa selama kalau kita pakai akunnya GKI. Kalau akun yang punya saya cuma dibatasi sekitar 40 menit. Makanya saya maaf untuk tadi meng-cut Cihelna untuk sharingnya. Kita akan masuk ke doa syafaat ya. Yang ada yang perlu didoakan. Ya Pak, makasih. Nomor 1 Cindra ya. Nomor 1. Ya, nomor 2 Pak Dadang. Nomor 3 Pak Thomas. Dan nomor 4 Bu Chandra ya. Kita mulai. Di jangan dimatiin ya, Di. Gua bisi poho. Ya. Mulai, Di. Ya, silakan Cindra. Halo? Ya. Mulai ya. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari yang indah yang sudah Tuhan berikan. Kalau kami masih bisa mengikuti persekutuan doa malam hari ini, meskipun dalam Zoom meeting ini. Tetapi kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu, semua pimpinan-Mu. Kalau kami masih diberi kesehatan, kekuatan untuk tubuh jasmani kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia, situasi keadaan yang masih belum aman, belum nyaman Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama Tuhan khususnya untuk masa pandemi ini, situasi perekonomian yang sangat sulit, tetapi ketika kami mau menyerahkan seluruh bagian kehidupan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya itu. Tuhan, tolong pimpin sertai pemerintah bangsa kami dalam menghadapi situasi ini pun mereka tetap memohon perlindungan yang daripada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, protokol yang berlaku, dan juga masalah mematuhi semua aturan-aturan yang ada sehingga kami sebagai warga negara bangsa ini tetap bisa mengikuti sesuai dengan protokol yang berlaku. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan pemimpin bangsa kami juga Tuhan dari pusat sampai daerah, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya Tuhan sepenuhnya kepadamu, dan kami percaya Tuhan yang akan tolong dan pimpin mereka. Beri kesehatan, kekuatan untuk tubuh jasmani mereka juga Tuhan, sehingga para pemimpin kami juga bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu sayang kepada kami, kepada bangsa ini. Engkau telah menyiapkan kebutuhan relawan untuk tes vaksin COVID-19 ini. Biarlah Bapa, apa yang dimulai semuanya sesuai seturut kehendak Bapa, terus pimpin, jaga para ahli, para riset yang terus dilakukan oleh ilmuwan yang ada baik di Kota Bandung maupun di semua negara. Biarlah tes ini dapat menghasilkan yang terbaik sehingga virus COVID-19 dapat dihentikan atau dihindarkan dari kehidupan kami semua. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang selalu menjaga, menyertai kami. Engkau yang memberikan vaksin yang daripadamu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau sehati menaikkan doa kami. Kami mau berdoa khususnya untuk PKI Pasir Koja yang mana mulai bulan Agustus sudah mulai melakukan ibadah secara offline, secara terbatas dan juga bertahap. Ya,
Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati baik para Ahmadi maupun seluruh majelis jemaat GKI Pasir Koja dalam mempersiapkan, dalam melaksanakan berlangsungnya ibadah offline ini, Tuhan Yesus. Biarlah semua ibadah yang dilakukan secara offline boleh berjalan dengan hikmat, boleh berjalan dengan lancar, serta memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat GKI Pasir Koja. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline dan mengikuti melalui streaming. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, dan kasih Tuhan juga tercurah atas mereka, dan sehingga mereka juga tetap memiliki iman, pengharapan, dan mereka juga tetap mengucap syukur dalam kondisi yang sulit saat ini. Kami mau serahkan seluruh pelaksanaan ibadah offline secara bertahap di GKI Pasir Koja ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang dalam surga, kembali kami datang kepadamu Bapa untuk saling mendoakan, terutama untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dalam pekerjaannya mengalami kesulitan hidup Tuhan. Banyak mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan, beri hikmat, kesabaran ya Tuhan, sehingga dalam pergumulan mereka bisa melewatinya semua ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan, tolonglah ya Tuhan, Ibu Natalia dan Ibu Rosrani yang menjalani kemoterapi, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa menjalaninya dengan kesabaran yang hanya daripadamu saja, dan juga untuk keluarganya supaya mendukung mereka juga ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Suryadi dan Pak Koko ya Tuhan, yang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali ya Tuhan. Berilah kepada Pak Suryadi dan Pak Koko sehingga bisa melewati cuci darah, menjalaninya dengan sukacita ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang hadir daripadamu saja ya Tuhan yang Kau berikan kepada mereka. Juga untuk keluarganya supaya mendukung dengan kesabaran ya Tuhan menghadapi apa yang diperlukan oleh Pak Koko dan Pak Suryadi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Hartono, Bu Lili, dan Ibu Liawati ya Tuhan, di masa tua mereka ya Tuhan, di mana mereka juga mengalami kelemahan tubuh. Bu Eliawati yang kemarin jatuh ya Tuhan, tolong ya Tuhan supaya Engkau memberi Bu Liawati sukacita, sejahtera, ketenangan ya Tuhan, hingga bisa melewatinya walaupun merasa sakit di badannya ya Tuhan, karena jatuh kemarin. Juga Ibu Lili Lesmana supaya kemarin yang jatuh, tangannya yang mengalami retak, supaya Engkau pulihkan kembali, supaya bisa beraktivitas kembali. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang tidak bisa disebutkan, yang juga mengalami lemah tubuh ya Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih ya Yesus Kristus. Kami mohonkan doa-doa yang kami panjatkan ya Bapak. Berkatilah kami semua ya Bapak yang mengikuti malam ini Bapak. Berilah kekuatan bagi kami untuk tetap bersyukur walaupun dalam kondisi apapun juga Bapak. Dalam kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19 Bapak. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah fisik, dan dalam kondisi yang secara perekonomian kami sangat-sangat terpuruk Bapak. Tapi tetap kami ingin bersyukur padamu saja Tuhan. Berkatilah kami Bapak untuk doa-doa malam selanjutnya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Windra. Ya, makasih sama-sama. Dan Yesus berkati.